Perkenalkan, nama saya Ratu Putri Wanjuanda dari jurusan Tasawuf Psikoterapi angkatan 2022 dengan NIM 12210400096. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang judul proposal atau skripsi saya, yaitu terapi kognitif Abu Zaid al-Balkhi untuk mengatasi marah atau gozob pada dewasa awal. Nah, terkait judul skripsi atau judul proposal ini sudah di-ACC oleh dosen pembimbing saya, tetapi masih ada diskusi berlanjut terkait apakah ada beberapa judul yang diubah, seperti terapi kognitif itu akan dialihbahasakan menjadi psikoedukasi, tetapi untuk tema besarnya yaitu terapi kognitifnya Abu Zaid al-Balkhi untuk mengatasi marah atau gozob itu tidak ada perubahan karena sudah di-ACC. Lalu terkait latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, untuk terapi kognitif Abu Zaid al-Balkhi sendiri untuk saat ini itu belum ada pengembangan secara resmi terkait terapi untuk mengatasi amarah yang dimana bersumber dari teori-teorinya Abu Zaid al-Balkhi. Padahal di dalam bukunya, di dalam kitabnya, Abu Zaid al-Balkhi itu sudah sangat menjelaskan terkait bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi amarah. Nah, di sini saya itu akan mengembangkan terapinya dari teori Abu Zaid tersebut. Saya menjalankan atau berpegang teguh kepada teori Abdallah Rohman, yang dimana beliau itu tuh ingin terapi Islam itu sejatinya bersumber dari teori orang-orang muslim atau bersumber dari praktik-praktik agama Islam itu sendiri. Nah, lalu kenapa saya mengambil ke dewasa awal? Seperti yang kita ketahui, dewasa awal itu rentan usia 18-40 tahun, yang dimana sudah memiliki banyak perasaan atau emosi kemarahan di dalam hidupnya. Ada yang bisa mengeluarkan emosinya. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dan pendekatan terapi kognitif yang dikembangkan oleh Abu Zaid al-Balkhi dalam menangani emosi marah atau gozob. Yang kedua, apa saja tahapan dan teknik terapi kognitif menurut Abu Zaid al-Balkhi yang relevan untuk dewasa awal. Dan yang ketiga, bagaimana potensi atau kontribusi terapi al-Balkhi dalam penanganan emosi marah. Nah, tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsep terapi kognitif dalam karya Abu Zaid al-Balkhi terkait penanganan emosi marah gozob. Yang kedua adalah merumuskan tahapan-tahapan terapi yang dapat digunakan sebagai model intervensi bagi dewasa awal dalam penanganan kemarahan. Dan yang terakhir adalah mengkaji relevansi dan kontribusi pendekatan al-Balkhi dalam memperkaya kerangka psikoterapi Islam, khususnya dalam konteks regulasi emosi negatif. Nah, adapun terkait manfaatnya dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang tasawuf psikoterapi, khususnya terkait tentang praktik konseling maupun terapi yang berakar dari teori Islam. Selanjutnya, dari kerangka berpikir sendiri, di sini peneliti memandang bahwa emosi marah itu bukan cuma bersumber dari stimulus eksternal atau dari luarnya saja, tetapi dari interpretasi atau penilaian kognitif individu terhadap situasi yang dialaminya. Nah, sehingga seseorang itu tuh terlalu berfokus kepada amarahnya, tidak berfokus kepada penyelesaian masalahnya. Nah, di sini kemudian saya menurunkan terapi-terapi daripada teori Imam al-Balkhi tersebut dan berusaha untuk mengaplikasikannya kepada subjek dan melihat hasil telitiannya, apakah terapi ini tuh bisa berkontribusi, kemudian bisa menurunkan kemarahan dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait metodologi penelitian, di sini saya akan mengambil dua metode, yaitu mixed method, metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri itu tuh dimulai dari pengkajian studi literatur mendalam dari karya Abu Zaid al-Balkhi yang berjudul Masalil al-Abdan wa al-Anfus, dan juga terjemahannya yang berbahasa Inggris dengan judul Sustenance of the Soul. Nah, kemudian dari teori-teorinya tersebut kita turunkan menjadi beberapa poin atau menjadi urutan rancangan terapi al-Balkhi. Kemudian kita akan menguji efektivitas daripada terapi tersebut dengan kuantitatif, yaitu melakukan pretest dan posttest pada kelompok dewasa awal yang mengalami kesulitan regulasi amarah. Nah, selanjutnya
Sejauh ini terkait proposal atau skripsi saya sudah menurunkan daripada teori Al-Balakhi ini menjadi tahapan terapi. Di sini saya sudah merancang 4 hari tahapan terapi. Di hari pertama yaitu kita akan berfokus kepada kesadaran dan fokus, yaitu di mana klien itu menyadari apa yang membuatnya marah dan fokus kepada amarahnya. Nah, kemudian di hari kedua itu akan masuk ke sesi renungkan dan pemahaman, yaitu klien merenungkan kenapa dia bisa memarahi hal tersebut dan juga memahami kenapa klien itu bisa sampai marah dan harusnya tuh langkah apa yang klien itu ambil. Dan di hari ketiga itu ada mencoba dan refleksikan, di mana klien itu akan mencoba untuk tidak marah terhadap objek yang dia membuatnya marah, kemudian juga merefleksikan diri agar bisa meregulasi emosinya. Dan hari terakhir itu adalah keyakinan dan kemuliaan, di mana kalian tuh sudah sadar terkait perasaannya, emosinya, menyadari bahwa tidak seharusnya klien itu marah terhadap sesuatu yang dimana bukan ranah dia atau sudah menjadi takdir dan kehendak Tuhan. Nah, tetapi untuk kegiatan-kegiatannya sendiri itu belum ada perkembangan terlebih lanjut. Nanti akan saya diskusikan kembali dengan dosen pembimbing saya.